Agustusan aku rilis lagu Pantang Mundur tuh kan kayak lagu nasional gitu kan. Itu pun aku nyanyinya kayak berkali-kali kabar sana bilang Fadila ini terlalu sedih. Ayo ini lebih bangga lagi gitu. Jadi karena terlalu sering nyanyi di tempat sedih jadi sedih terus. Apa kabar Fadila? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat. Perjalanan jauh dong dari Surabaya? Enggak sih, aku udah di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Karena kebetulan kemarin promo-promo lagu Kepada Hati ini. Oh, oke. Jadi membawa kabar baik ya seorang Fadila Intan, lagu Kepada Hati. Kalau sebelumnya memang dinyanyikan oleh Cakrakan. Betul. Dan sekarang versi terbarunya ada versi ceweknya nih. Dari seorang Fadila Intan. Ini ciptaan Ade Govinda kalau nggak salah ya. Ciptaannya Kak Ahmad Freddy. Jadi Ade Govinda produsernya. Betul. Freddy gue tahu tuh. Iya. Oke, boleh diceritain kenapa seorang Fadila Intan ini cukup konsisten ya menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya tuh melankolis, mellow gitu-gitu. Karena akhirnya Kepada Hati juga sebenarnya masih sama nih si tempo sama cerita lagunya gitu. Boleh ceritain gak sih Fadila? Sebenarnya kalau kenapa selalu dapat melankolis itu mungkin karena jiwanya di situ gitu. Jadi aku kalau nyanyi lagu sedih tuh aku seneng. Aneh ya. Jadi kalau aku nyanyi lagu seneng tuh aku kurang seneng gitu loh. Karena aku nggak bisa seseneng itu kalau nyanyi. Tapi kalau aku nyanyi lagu sedih tuh aku bisa sedih banget. Jadi aku happy. Oke. Jadi aku nyaman berada di zona itu untuk menyanyikan lagu sedih. Jadi tahun ini aku rilis 6 atau 7 lagu gitu semuanya sedih. Oh, satu doang yang enggak. Kemarin aku waktu Agustusan aku rilis lagu Pantang Mundur tuh kan kayak lagu nasional gitu kan. Itu pun aku nyanyinya kayak berkali-kali kabar sana bilang Fadila ini terlalu sedih. Ayo ini lebih bangga lagi gitu. Jadi karena terlalu sering nyanyi di tempat sedih jadi sedih terus. Ya ada ya orang tuh malah happy nyanyi lagu sedih ya. Iya betul. Iya. Berarti ketika lo mendapat respon, Kak aku jadi galau nih dengerin lagu kakak. Kak aku lagi mantan aku jadi ngeh nih gara-gara dia nyanyiin sama lagu kamu. Itu berarti lo seneng lo berarti? Seneng banget. Berarti kayak berarti kayak lagu aku berhasil gitu. Karena kayak mungkin aku sebenarnya juga sedih, tapi sedihku tuh tak explore untuk menjadi sebuah lagu gitu. Betul. Jadi sedihnya nggak sia-sia gitu. Jadi walaupun bercucur air mata, tapi bercucur uang juga akhirnya ya. Amin, alhamdulillah. karena tadi ya uniknya nih lagu ini kan punya rasa, punya message juga, dan akhirnya kalau seorang Fadila Intan udah oke, emang patternnya di kesedihan dan melankolis ya nyampe aja. Kayak gitu ya. Betul. Berarti ketika untuk memutuskan ya merilis lagu-lagu yang melankolis itu lo secara pribadi terutama yang lagu Kepada Hati ini ya, lo kayak gue pengen lagu ini atau ada diskus sama tim atau emang gimana? Oke, jadi sebenarnya ini tuh project surprise. Jadi aku kira tuh lagu terakhir aku kan udah banyak ya Kak, tahun ini tuh udah rilis 6. Jadi November tuh aku kira terakhir. Oktober tuh aku kira terakhir. Lagu terakhir aku tuh Pura-pura Bahagia, sedih lagi. Itu untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Itu kan biar kalau misalnya abis rilis lagu kan nggak bisa bulan depannya langsung rilis lagi. Betul, kan biar kayak ada 2 bulan 3 bulan gitu buat promo dan lain. Tapi ternyata alhamdulillah sama Allah malah dikasih rezeki lagi, mungkin supaya aku produktif terus. Tiba-tiba aku pada suatu hari ditelepon di WhatsApp Kak Ade Govinda gini, Fadila aku telepon ya gitu. Terus kayak mau telepon artis nih gitu kan. Habis itu terus akhirnya aku telepon beliau, terus langsung ditawarin, Fadila kalau mau remake lagu Kepada Hati kamu mau nggak gitu. Langsung kayak jadi kayak langsung ditodong gitu loh. Terus ya siapa yang nggak mau gitu kan. Apalagi aku bilang Kak aku suka banget sama lagu ini gitu. Aku bilang aku mau banget. Dan alhamdulillah timelinenya juga rilisnya kan akhir November kan. Jadi kayak pas aku kosong juga. Timelinenya juga pas Kak gitu. Terus Kak Ade juga bilang iya Fadila soalnya ini mau dipakai buat soundtrack sinetron, dan produser sinetronnya tuh maunya cuman kamu yang bawain lagu ini versi cewek gitu. Iya, jadi aku langsung kayak aku merasa mendapatkan privilege, bisa aku langsung kayak bersyukur dan akhirnya aku bawain lah lagu ini gitu. Oke. Ada ini gak sih kayak improvisasi yang berbeda karena kan sebelumnya dinyanyiin sama Cakrakan ya. Kalau di Fadila sendiri ada hal yang lo tambah dan kurangin? Kalau di lagu ini tuh musiknya lebih Gen Z gitu. Jadi lebih ringan dari yang sebelumnya dan lebih ringan juga dari musik-musik aku sebelumnya gitu Kak. Kayak lagu aku yang lain kan kayak Dawai, terus kan soundtrack yang lainnya. Iya, yang kayak gede banget itu kan. Nah, tapi kalau ini tuh nggak sebesar itu musiknya, tapi menurut aku cukup ngena gitu. Oke. Berarti lo juga ini dong kayak
terlibat nih dalam pengerjaan pemilihan soundnya, pemilihan kalau pemilihan sound nggak sih, instrumen dan lain-lain. semua udah dipilihin sama Kak Ade. Jadi oke. aku tinggal nyanyi doang gitu. Iya. Tapi seru gak sih kerja bareng sama Ade Govinda sama Seru Freddy? lah. Kan orang-orang yang emang punya lagu keren-keren ya gitu kan. Seru banget, apalagi beliau itu kan sosok yang udah besar lah istilahnya ya di dunia musik gitu. Siapa penyanyi yang nggak mau kerja sama beliau gitu. Jadi pasti alhamdulillah seneng banget. Terus aku tuh sebenarnya udah kenal sama Kak Ade tuh udah dari lama banget Kak, udah dari 8 tahun lalu. Terus pernah ketemu juga. Terus Kak Ade waktu itu sempat bilang nanti kita bikin single bareng ya gitu. Tapi waktu itu cuman sekedar omong aja gitu. Ternyata beberapa tahun kemudian diijabah sama Allah dan dikasih projectnya. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi lagu ini juga di akhir tahun tuh jadi menamatkan si tahun 2025 dengan full galau. Iya betul. Dan kayak bener-bener hadiah banget sih menurut aku ini tuh lagunya. Seru. Oke, nanti kita bakal ngobrol bareng sama Fadilah Intan di segmen berikutnya. Habis ini kita mau sama-sama denger lagu Dawai ya. Dawai yang sempat viral juga nih beberapa waktu yang lalu ya dari Fadilah Intan. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Buat kamu eksis masih di Indo Banget. Jam 3 sore ini bareng sama Fadilah Intan. Yeay. Baru aja kamu denger lagu Dawai. Dan lagu ini ternyata fun fact-nya tuh single ketiga ya. Iya betul, single ketiga yang membuka jalan. Bener. Tapi kalau memang boleh diingat, gue tuh mendengar nama Fadilah Intan ya dari lagu Dawai ini. Karena jadi soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Titik Kamal bukan sih? Iya betul. Iya karena di yang kedua juga masih sama ya. Titik Kamal ya. Oke, berarti proses sebelum lo merasakan sebuah keviralan itu ada perjuangannya dong berarti. Sampai sekarang pun masih berjuang sih Kak sebenarnya. Maksudnya dari dulu sampai sekarang tuh masih sangat-sangat berjuang gitu. Mungkin berjuangnya beda-beda. Kalau dulu aku berjuangnya bikin konten hampir tiap minggu tuh pasti bikin cover di YouTube, atau tiap hari upload di Instagram, di TikTok. Dari zaman Instagram cuma bisa 15 detik sampai sekarang bisa reel 10 menit. Itu dulu aku bener-bener tiap hari pasti upload. Berjuangnya di situ. Aku pengen orang-orang tahu aku nih. Udah nih, akhirnya orang-orang udah tahu aku dari cover. Terus muncul nih komen, tapi dia tuh cuma bisa cover, nggak bisa punya lagu original sendiri. Berjuang tuh bikin lagu sendiri, bikin 2 project single sebelum Dawai, nggak naik-naik. Terus alhamdulillah ketiga naiklah Dawai. Oh ternyata dia punya lagu original, tapi yang naik cuma 1 gitu. Akhirnya berjuang lagi. Jadi maksud tuh berjuang itu nggak berhenti dari dulu sampai sekarang. Akhirnya bikin supaya orang-orang tuh bisa tahu Fadilah itu siapa dan lagu-lagunya tuh gimana gitu. Dan alhamdulillah dari Dawai itu pun dibukakan jalan bisa ngisi banyak soundtrack sinetron. Soundtrack film. Dan alhamdulillah udah film ke-6 yang aku isi kalau nggak salah gitu setelah Dawai gitu. Jadi alhamdulillahnya akhirnya muncul nih, oh ternyata dia tuh punya banyak lagu loh, walaupun orang masih taunya yang Dawai, tapi nggak apa-apa karena aku masih berjuang di situ gitu. Terus sekarang alhamdulillah dikasih lagu sama Kak Ade Govinda dan Kak Freddy, itu lagu Kepada Hati buat soundtrack sinetron tuh aku sangat happy banget sih, karena membantu buat namaku bisa tetap didengar sama orang-orang gitu. Dari layar lebar ke layar kaca kan tetap aja penontonnya juga banyak juga yang dengerin lagunya kan ya. Tapi ngomong-ngomong kan tadi Fadilah bilang bahwa perjuangan lo tuh konten setiap hari istilahnya ya. Iya betul. Cover tiap hari, nyanyi. Apakah itu juga sebenarnya salah satu tips ya dari seorang orang yang pengen memperjuangkan hobi dan kesenangannya biar eksis di dunia maya itu kayak gitu ya? Sebenarnya banyak cara Kak. Aku udah coba banyak cara. Kayak aku coba ikut Indonesian Idol, terus aku ikut ajang-ajang pencarian bakat, tapi pada tahun itu tuh aku nggak ada yang lolos semuanya. Kalau nggak salah ada sempat ikut apa Rising Star pernah. Rising Star ya? Tapi kan tahun 2016 kan. Terus berusaha nyoba lagi tahun-tahun depannya tuh nggak ada yang masuk. Jadi berarti itu mengajarkan aku kalau mau jadi penyanyi tuh banyak loh caranya gitu. Nggak harus lewat kompetisi doang. Kalau emang kamu nggak lolos kompetisi nggak apa-apa, berarti caranya kamu bikin karya sendiri gitu. Jadi itu sih yang mengajarkan aku kalau mau menggapai mimpi tuh banyak jalan gitu. Iya bener lagi. Iya sih ya, jadi terus kayak maksudnya siapa yang nyangka seorang produser film hanya dengan video aku cover 20 detikan tuh bisa langsung kayaknya dia bagus deh jadi background film aku gitu kan, kayak magic kan sebenarnya. Tapi ternyata tangan Allah itu sangat magic juga gitu. Betul. Cuman karena aku ngonten tiap hari, seorang produser film nonton dan akhirnya ada 6 film setelahnya gitu kan, kayak Masya Allah banget. Bener-bener kayak lagunya Lila sebenarnya. Tahu nggak Lila?
Tahu. Semua yang kau lakukan is magic. Iya, betul. udah gue ketularan Bang Ipul. Jadi dikit-dikit nyanyi. Gak apa-apa. Iya. Bener sih ya. Jadi ini sesuatu yang tidak diduga-duga juga. Dan ternyata yang bener konsep rezeki itu dari arah mana aja yang kita tidak kira tuh ternyata ya tadi ya. Sesimpel ngonten setiap hari, ya itu bukan, walaupun nggak simple ya, karena kan bosan nggak sih kayak capek lah Kak, aku belum punya tim konten, jadi kalau sekarang aku udah punya tim konten, kalau dulu tuh belum punya, jadi yang ngevideoin aku tuh mamaku, jadi benar-benar mamaku tuh nggak pakai tripod terus kayak berdiri gini ngevideoin anaknya, terus kayak maaf masih jelek ulang ya, kayak mama tuh nggak pernah nolak aku untuk nggak ngevideoin lagi gitu loh, jadi benar-benar perjuangan lah sampai akhirnya nama Fadila Intan tuh mungkin bisa didengar sama teman-teman. Betul. Gitu. Jadi nggak segampang itu gitu guys. Bener. Sekarang kalau di digital platform tinggal dicari aja udah ketemu gitu kan. Alhamdulillah. Pasti ada dong rasa-rasa ternyata suara gue bisa didengar nih gitu kan. Ada bedanya nggak sih? Kayak ternyata ada yang notice sih tiba-tiba ada yang ngajak foto gitu kan. Seneng banget sih, apalagi kemarin akhir-akhir ini kan banyak yang nguploadin kayak Spotify Rap gitu-gitu kan. Terus kayak lagu teratasnya ternyata lagu aku tuh kayak lucu banget. Ternyata ada yang mau dengerin lagu-lagu aku ya gitu ya. Oke. Bener sih ya. Jadi kalau seorang penyanyi kesenangan tersendirinya tuh kalau dapat apresiasi dan didengar gitu. Karena untuk didengar tuh susah loh. Nggak semua orang dapat kesempatan untuk didengar. Oke, berarti dari segi tadi ya apresiasinya itu salah satu yang bikin lo juga membangkitkan kayak gue harus terus berkarya nih, gue harus terus ini kan. Tapi kan namanya karya tuh kan nggak boleh yang gitu-gitu aja dong. Nah, lo apakah juga tipe orang yang mencoba eksplorasi lagi gitu kayak nanti 2026 gue pengen cobain genre ini atau nyobain plan-plan ini gitu. Apa kalau juga sudah ngeplan diri lo sendiri gitu? Aku sih ngeplan mau ada album tahun depan. Terus bakal ada duet juga sama artis Malaysia. Jadi kita bikin project gitu. Terus aku juga pengen bikin showcase gitu karena nggak bisa dipungkiri yang orang-orang yang tahu dari lagu aku tuh kadang-kadang cuma satu yang Dawai doang. Sedangkan aku punya 10 lagu lainnya gitu. Jadi aku pengen bikin showcase yang aku pengen kenalin lagu-lagu aku. Mungkin dengan cara itu bisa didengar sama orang-orang. Iya. Itu 2026 tuh ya berarti ya. Udah ada plannya istilahnya gitu ya. Iya betul. Nah berarti kan kalau selama ini lo tuh ikut juga menciptakan lagu ya berarti atau menulis beberapa karya lo gitu? Karena akhir-akhir ini tuh dapat soundtracknya tuh buat film ya Kak. Jadi aku tuh selalu terima jadi gitu loh. Jadi kayak udah jadi Fadila mau nggak gitu. Jadi kadang aku nggak Kak, nggak cocok sama lagu aku, misalnya nggak cocok sama karakter aku, jadi aku ngambil. Tapi kalau cocok ya aku ambil gitu. Jadi masih jarang sih kalau aku ikut nulis. Tapi kan seru ya maksudnya. Mendengarkan suara lu di layar lebar itu. Iya, happy banget sih, kayak bangga banget, itu salah satu wishlistku. Bener. Pada waktu itu. Dan gini ya, gue jadi ngebayangin kan kayak kemarin tuh yang lagi viral bara suara terbuang dalam waktu, yang dari suara yang kita dengar secara audio ya kayaknya oke deh ini lagu enak, tapi ketika ada visualnya itu jadi makin nyampe. Dan lagu-lagu lo juga akhirnya divisualkan dengan lebih backsound kesedihan lah, ada adegan-adegan tertentu, itu berarti maksimal tuh happy-nya. Iya, happy banget karena yang pertama kalau misalnya lagu tuh buat soundtrack film itu kita nggak usah buang uang buat promo itu yang pertama karena mereka bantuin promo kan. Terus yang kedua biasanya castnya juga bantuin posting, jadi otomatis lebih terdengar lah lagunya gitu. Tapi ada minusnya, biasanya ada ekspektasi dari produser dan juga dari PH, jadi pengen lagunya juga naik gitu kan. Jadi sudah plus minus sih. Cuman kalau aku disuruh ngisi soundtrack lagi aku pasti masih bilang mau. Iya sih. Tapi kan memang banyak kan tuh film-film yang sedih terus ada tema religinya gitu loh. Itu emang lo tiba-tiba sih kayak akhirnya juga gue udahlah nggak apa dispesialisasi di sini gitu atau? Kebetulan dapet rezekinya di situ sih. Dan aku juga nyaman ada di zona itu, jadi happy. Tapi kalau misalnya nanti aku harus ngisi soundtrack genre lain, aku juga pasti happy juga. Iya, misal film zombie masih gitu. Aku pernah ngisi horor. Horor pernah ya? Film Togut. Togut. Iya. Togut tuh kalau nggak salah lu namanya ya? Bukan. Yasmin Nepper ya Ricis. Ya Ricis. Iya. Oke. Jadi karena nyaman juga di soundtrack yang tadi memang berbau religi dan sempat juga di horor, jadi ya udah gas aja. Betul. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Fadila Intan. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan lagu yang lagi dipromo ini. Ada Kepada Hati guys, versi Fadila Intan. Di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Fadila Intan.
Kak, kamu kan sebenarnya banyak ya kegiatannya ya, nyanyi gitu kan. Tapi selain nyanyi apa? Alhamdulillah sekarang lagi sibuk sama nyanyi sih. Cuman kalau selain nyanyi aku suka banget olahraga. Terus aku suka banget jalan-jalan. Oh iya. Terus aku suka banget. Enggak sih, maksudnya traveling gitu. Oh, traveling. Iya. Terus habis itu suka banget me time. Jadi aku suka banget perawatan sendiri gitu. Tuh kayak menurut aku, karena mungkin pekerjaanku tuh sering ketemu orang kan. Iya. Jadi ya kalau misalnya libur tuh aku nggak kepingin ketemu orang banyak. Jadi aku suka me time. Oke, olahraga sendiri gitu-gitu. Kalau olahraga misal jalan-jalan sendiri gitu. Iya, aku suka banget shopping sendiri. Daripada temenin gitu ya Kak. Aku mending kayak udah kalian jalan-jalan, aku misah gitu. Makanya kalau aku shopping sendiri, aku pulang bawa banyak. Tapi kan suka bingung loh Kak. Bingung apa? Kayak misalnya nih pengen beli baju, yang mana, yang ini atau yang ini ya? Karena kan aku yang pakai, aku nggak butuh pendapat orang lain. Oh, gitu. I see. Jadi kayak ya udah aku terserah. Bagus. So aku suka kalau belanja di mall tuh aku bawa koper kecil itu. Saking aku malas ya bawa barang, jadi kayak tinggal masukin gitu. Iya. Karena ada beberapa orang yang gitu kan, kayak mau baju yang ini apa yang ini, suka nanya orang atau bahkan nanya. Berarti kadang tuh aku ditanya, nggak nanya. Kadang tuh kalau misalnya ada yang nanya, "Dil bagusan mana ini atau ini?" Ya kamu pengennya yang mana? Yang ini. Ya udah itu aja gitu. Oh, kayak aku malas juga ngasih jawaban dia gitu loh Kak. Jadi karena kan dia yang pakai gitu. Sesimpel itu ya. Iya betul. Sesimpel itu ya. Tapi soal fashion, lu juga tipe yang mikirin gak sih? Karena kan ketika udah jadi penyanyi nih pasti akan ada tuntutan lah ya. Ada show yang mungkin sifatnya casual, ada yang formal gitu-gitu. Lu juga mikirin gak sih? Sebenarnya aku memikirkan tapi juga simpel aja. Jadi misalnya dress code-nya ball gown, ya udah aku pakai ball gown, tapi nggak yang harus ngikutin tren gitu. Apa yang aku suka aku pakai, apa yang aku nyaman aku pakai. Kalau nggak suka nggak akan aku pakai, even itu tren gitu. Jadi ya aku benar-benar kayak idealis gitu loh Kak. Kayak aku maunya apa ya udah aku pakai itu. Kalau aku nggak mau nggak akan aku pakai gitu biasanya. Oke, jadi tapi ya sesuai juga sama biasanya occasionnya lah ya. Iya betul. Jadi misalnya dress code-nya apa, terus acaranya gimana. Pokoknya aku nggak kepingin terlalu wah banget kayak overdress, tapi juga nggak kepingin underdress yang kayak aduh kok kayak nggak modal kayak aja ya. Gitu. Iya gitu. Oke. Tadi kalau ngomongin me time, lu suka apa? Luluran sendiri gitu atau perawatan? Jadi kayak mungkin aku ke salon sendiri, spa sendiri itu aku suka. Maksudnya aku tuh menikmati dari hasil kerjaku tuh aku spend banyak ke perawatan-perawatan kayak gitu tuh aku tuh seneng gitu loh Kak. Jadi nggak yang kayak aduh harus dihemat-hemat. Kalau misalnya buat diri sendiri tuh aku lumayan jor-joran gitu daripada buat daripada misalnya buat orang lain atau proyek lain tuh aku buat diri sendiri tuh aku lebih nggak apa-apa aku ngeluarin uang gitu. Tapi katanya emang gitu sih kalau kita menghargai diri sendiri itu malah akan jadi works gitu ya. Duh, gue salah lagi. Gue nasi warteg mulu lagi. Nggak apa-apa kalau itu kakak suka. Iya juga sih. Iya. Tapi kalau misalnya makanan kan sekarang lagi banyak makanan fancy ya. Apakah lo juga tipe-tipe yang kayak gue harus nyobain ramen nih, gue harus nyobain sushi nih, FOMO gitu nggak? FOMO banget enggak. Pokoknya kalau udah antri gak akan mau aku gitu. Jadi pasti tetap pakai logika lah ya Kak. Maksudnya pasti pingin. Tapi kalau misalnya udah antri dan gak masuk akal, aku mending mungkin bayar orang untuk just tip gitu. Tapi aku gak mungkin mau antri berjam-jam gitu. Terus kalau aku makan juga apa yang aku suka sih. Banyak juga aku makanan-makanan biasa yang aku suka juga suka sih. Maksudnya nggak yang harus antri berapa jam demi kafe ini, demi foto cantik di sini tuh kayak bukan aku gitu. Iya sih ya bener ya. Ya pecel lele juga enak-enak aja ya. Tapi kalau misalnya dapat kesempatan makan di situ terus kita foto-foto ya mau. Cuman nggak yang effort banget gitu loh. Tapi kenapa sih orang kayak gitu ya? Gak apa-apa kan itu kesenangannya dia. Oh bagian dari kesenangan itu ya? Iya, jadi kayak aku juga harus menghargai orang-orang yang suka foto-foto di kafe itu gak apa-apa gitu. Kesenanganku aku suka menyendiri juga boleh juga gitu. Logis nih mbaknya nih ya. Karena gue kadang-kadang suka, ini orang ngapain sih misalnya antri di kafe gitu kan kayak lama gitu mungkin kesenangannya dia dengan antri itu dia bisa enjoy, dia bisa enjoy the day, kan bisa juga kan. Ada ya orang enjoy antri. Ada loh. Iya. Kayak mbak-mbak just tip itu kan kayak keren banget loh dia, kayak dia ngantriin belanjaannya orang untuk dapat uang tuh kan luar biasa. Apalagi mungkin dia working mom gitu, jadi kayak aku juga sering banget just tip. Jadi keren juga orang-orang yang mau antri hanya untuk beli barang tuh. Oh iya keren. Sih, bener. Iya. Kalau ada sih gue sukanya just pit ya. Apa itu Kak? Jasa pijit. Aku juga suka banget lagi pijit. Oh iya. Iya. Gue tuh suka refleksi kaki gitu kalau apalagi kalau pulang dari Bogor kan gue naik kereta gitu. Oh, ya gitu lah. Iya. Lo juga suka ya? Suka.
Jadi seorang Fadilah ini ternyata mau spend lebih untuk menyenangkan dirinya sendiri. Iya betul. Oke, dan ternyata works nggak? Akhirnya kayak lo kalau memang udah selesai treatment, udah selesai jalan-jalan, lo akan kayak, oh iya nih gue jadi lebih produktif nih, atau Iya, oh iya gue karena lebih nyanyinya lebih enak nih gitu. Karena lebih happy kan, jadi kayak ada energi positif yang masuk. Jadi kalau misalnya happy kan nyanyinya juga pasti lebih senang untuk bikin project tuh semangat. Karena kan kerja di dunia seni itu kan beda sama kerja di kantor ya kak. Yang mungkin udah ada job desk-nya, udah ada deadline-nya, udah ada gajinya mungkin segini gitu. Tuh kalau kita di nyanyi kan kita nunggu panggilan dulu buat kita kerja ya kan. Kita masa mau kayak siapa yang mau manggil Fadilah Intan itu kan nggak mungkin kan gitu. Jadi kayak untuk susun strategi itu butuh mood yang bagus, butuh untuk bikin lagu yang bagus, untuk nyanyi yang bagus tuh butuh mood yang bagus. Jadi ya, itu sih salah satu tipsnya. Oke. Menyenangkan diri sendiri tadi ya. Akhirnya lebih produktif lagi. Iya betul. Gitu ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi dan di sesi terakhir seorang Fadilah Intan juga akan menyumbangkan suara ya. Jadi jangan kemana-mana Sobat RDI, masih di Indo Banget sampai dengan nanti jam 4 sore. Tahun 7 dengan film favorit masih di Indo Banget bareng sama Fadilah Intan. Yeay. Karena Fadilah Intan ini pengisi soundtrack film ya. Jadi lagunya film favorit. Cuman kalau nyambung ya. Iya dong. Kan radio gitu harus nyambung gitu. Penyiar harus bisa bridging. Oh iya. Tapi begitu diomongin jadi nggak asik. Tapi lo ada ini nggak sih kayak film favorit dari semua yang lo isi atau mungkin di luar itu ya, mungkin film dalam dan luar negeri gitu. Kalau film favorit kalau yang aku isi tuh Air Mata di Ujung Sajadah sih, karena emang itu kayak buka rezekiku gitu loh kak. Itu yang pertama. Kalau film favorit aku suka banget horor kak. Oh sebenarnya suka horor. Suka banget lokal. Kalau luar negeri tuh aku suka ngantuk gitu loh. Soalnya hantunya tuh kayak pakai jas doang gitu. Jadi kayak kurang dar. Vampirnya gitu. terlalu ganteng ya. Iya, jadi kayak oh ini setan ya. Gitu. Tapi kalau Indonesia tuh kan kayak serem ya gitu. Horor lokal ya. Suka banget. Apa maksudnya yang terakhir lo tonton apa terakhir? Banyak banget lagi kak, banyak, ya? Sumpah beneran banyak. Kayak kalau ada horor tuh even yang mungkin horor yang kayak agak nggak jelas tuh aku juga suka nonton gitu loh. Gitu apa ya kalau misalnya horor tuh ya, aku kita suka. sebut lah misalnya Pengabdi Setan. Iya itu suka bagus. Perempuan Tanah Jahanam tuh aku suka banget. Perempuan Tanah Jahanam itu kan apa namanya Mo Brother tuh Timo ya kan. Terus semua sih kak suka semua film ya? aku yang kemarin Togut juga bagus. Oh iya Togut juga bagus. Terus itu kemarin ada apa zombie yang viral tuh. Oh yang Abadi di Netflix Nanjaya. ya nonton juga. Nah, itu seru tapi kesel juga sih. Kayak maju dong gitu. Tapi dia gak maju-maju. Iya. Gitu. Oke. Itu ternyata suka horor ya. Suka. Iya. Lebih suka nonton sendiri apa rame-rame? Aku suka banget. Sendiri juga suka, rame-rame juga suka. Oke, fleksibel jadi kayak, ya. Iya, jadi kayak sambil tidur gitu kalau lagi bingung gak bisa tidur nonton horor gitu kayak seru gitu. Sampai ketiduran. Terus tiba-tiba ada. Enggak. Alhamdulillah gak bisa lihat. Jadi ya. Oh, tapi pernah mengalami kejadian horor? Enggak pernah. Oh, cuman dengar-dengar suara pernah tapi kayak ya udah gitu aja gitu. Di mana dengar suara? Maksudnya di rumah. Kayak tiba-tiba ada yang ikut nyanyi gitu. Tapi kok nggak ada orangnya gitu. Backing vokal kali. Iya, mungkin dia mau ikut tim aku gitu ya. Tapi kayak jangan gitu. Oke. Jadi film yang disuka itu horor. Terus kalau ngomongin musisi itu juga biasanya punya referensi bermusik kan ya. Kalau lo sebenarnya kayak pengen ngambil patokan siapa sih kalau artis Indonesia gitu? Aku suka banget Teh Ocha sih. Suka banget. Teh Ocha tuh baik banget dan kayak apa ya? Seseorang yang pantas diidolakan gitu loh. Teh Ocha. Terus Mimi Krisdayanti. Jadi lagu-lagu aku tuh kayak mengiblat ke sana karena emang aku suka banget sama mereka gitu. Teh Melly Guslow. Jadi referensi lo tuh sebenarnya 2000-an lah ya. Kayaknya mungkin iya ya gitu. Tapi lo Gen Z sebenarnya. Iya, aku lahir tahun 98. Ya wajar sih wajar. Karena di pas bayi lo dengerin lagu itu. Iya, terus tuh kayak lagu-lagu mereka kan sering dibawain buat lagu-lagu lomba kan. Iya. Jadi kayak kiblat banget lah mereka itu. Gitu. Oke. Jadi ada Teh Ocha, ada Krisdayanti, dan Melly Guslow. Kalau nulis lagu jago banget sih emang Melly Guslow ya. Jadi kayak aku pengen jadi kayak mereka gitu. Oke. Nah dalam proses kreatif lo juga ini nggak sih Fadilah kayak menguasai alat musik terus kayak lo juga improve di dalam lagu-lagu lo gitu nggak sih? Alhamdulillah bisa main piano juga kayak gitu buat ngiring-ngiringin biar nggak bosan gitu sih.
tapi nggak yang jago-jago banget. Oke, itu belajarnya otomotif. Otomotif tuh gimana ya? Otodidak. Otodidak. Udah ngantuk ya, udah masih gue belokin ngantuk kan. Berarti aku nggak ngantuk dong, aku fokus. Gitu. Nggak otodidak, aku les. Les di Surabaya. Oke. Apa sih bedanya Jakarta sama Surabaya? Kalau Jakarta, kalau macet 30 menit tuh di tempat. Kalau Surabaya macet 30 menit tuh udah jauh sampai Surabaya ujung, Surabaya coret gitu. Tapi kalau misalnya di Jakarta tuh kayak masih di sini ya gitu. Jadi gitulah. Tapi happy, setiap kota punya plus dan minusnya masing-masing. Dan ngomongin setiap kota berarti lu tuh juga sudah merasakan beberapa panggung di berbagai kota di Indonesia gitu kan. Ini pengalaman off air, apa sih keseruannya? Duh, banyak banget lagi Kak. Pernah banget, ini yang lucu ya. Aku pernah nyanyi di Pekanbaru, tapi waktu datang gak ada soundnya. Tapi waktu itu karena miskom sama panitia. Jadi bukan karena Pekanbarunya ya, tapi karena miskom sama panitia gitu. Jadi aku nggak ngerti. Waktu itu promo film. Terus akhirnya nyanyinya pakai sound yang buat pengajian itu. Tapi karena crowd, nggak pakai Bluetooth bahkan Kak. Tapi karena crowdnya rame, jadi aku nyanyi nggak pakai mic itu semuanya tetap nyanyi gitu. Wow, seru. Jadi love warga Pekanbaru. Iya. Walaupun pada waktu itu miskom ya sama panitianya, tapi kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi karena crowdnya rame jadi oke. Gitu. Terus itu lucu tapi kayak ya itu nggak akan terlupakan. Iya sih, gitu. bener sih. Karena kan yang namanya event gak ada soundnya juga aneh juga ya. Iya gitu. Tapi karena kebantu ibu waktu itu kan ibu-ibu kan banyak banget kan, dan ibu-ibu tuh benar-benar marketku banget gitu kan. Iya bener sih. Jadi love ibu-ibu Pekanbaru. Iya. Kalau disuruh kesana lagi aku pasti mau sih. Iya sih, tapi ngomong soal market, emang gue lihat akhirnya yang menyukai lu sebenarnya kayak perempuan-perempuan berhijab, ibu-ibu beranak satu. Betul. Aku kalau nyanyi ibu-ibu, maaf ya, yang sambil motong-motong bawang sambil ini sinetron gitu. Bener, tapi emang iya Kak. Iya kan, aku pokoknya kalau nyanyi crowdnya ibu-ibu tuh aku udah kayak aku pasti bisa gitu. Tapi begitu crowdnya kayak agak Gen Z atau bapak-bapak itu aku kayak aduh nih aku maksudnya ada deg-degannya gitu loh Kak. Tapi kalau misalnya ibu-ibu tuh kayak mereka udah pasti suka sama lagu-laguku gitu. Iya, lebih pede. Udah kebentuk ya. Tapi ya memang ya akhirnya itu yang karena ya tadi mulai dari soundtrack lagu-lagu lu yang melo yang masuknya ke ibu-ibu tadi ya. Betul. Iya, tapi ya karena emang market itu besar juga. Iya. Potensial banget. Betul. Karena kan ibu-ibu biasanya yang punya uang kan. Iya. Bener. Sekalinya lu live TikTok juga pakai check out keranjang kuning. Terus habis itu dikasih paus, singa gitu. Wow, happy tuh. Aduh, thank you buat Fadila Intan. Terima kasih banyak. Waktunya kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah memperkenalkan Kepada Hati versi yang paling baru. Ya. Mungkin sekarang lo bisa kayak kasih refnya kali ya ke teman-teman yang lagi mendengarkan. Kayak jadi teman-teman jangan lupa buat dengerin lagu Kepada Hati ya. Aku nyanyi dikit. Tegarlah diri walaupun perih, berjalanlah lagi sejauh mungkin, hingga suatu hari nanti pasti bertemu dengan hati yang tak menyakiti. Wow, tepuk tangan buat Fadila Intan. Sukses buat Kepada Hati dan juga next project 2026. Semoga dapat kabar-kabar baik ya, soundtrack film dan lain-lain, dan juga tadi mau ada album dan juga showcase. Kalau yang pengen follow di sosial media kemana aja Kak? Boleh follow di Fadila Intan, semua sosmedku tuh Fadila Intan, termasuk Spotify juga. Jadi dengerin lagu-lagu aku yang lain, termasuk Kepada Hati juga, Dawai, Aras Jati dan lain-lainnya. Oke, terima kasih buat Fadila Intan. Habis ini bakal ada Kong Jaing di jam 5 sore ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Tommy Hernawan dan juga Fadila Intan pamit. Bye-bye.